Kalau di reksadana, cleansing tentu saja dilakukan oleh bank custody dan MI, tapi di bawah pengawasan DPS yang DPS adalah ASPM ahli syariah di pasar modal. Nah, tentu saja ketika DPS mengaudit untuk kepentingan juga laporan ke OJK tahunan, nah, DPS juga mengaudit proses cleansing itu betul-betul dilakukan atau tidak. Nah, ketika misalnya tadi ada saham yang keluar ya, nah tentu saja itu juga jadi catatan DPS. Nah, kira-kira ketika keluar bagaimana perlakuan perusahaan ya, MI misalnya seperti apa? Apakah ada selisih keuntungannya tersebut dikeluarkan atau tidak ketika sudah melampaui 10 hari. Nah, jadi tugas DPS lebih pada pengawasan teknis cleansingnya tentu saja dilakukan oleh custody dan MI. Nah, kemudian kemana disalurkan? Sudah ada fatwa DSN MUI nomor 123 ya, tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, tentu saja disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial ya, seperti penanggulangan korban bencana, sarana penunjang pendidikan Islam, musola, masjid, pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial, dan banyak lagi. Nanti bisa dibaca di fatwa nomor 123. Ya, jadi memang ini menarik, dan kira-kira sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu sempat rame ya di media sosial, dan saya juga mendapatkan kiriman-kiriman WA dari teman-teman mempertanyakan satu emiten yang masuk dalam daftar efek syariah, tapi perusahaan induknya yang ada di luar negeri itu mendukung gerakan LGBT. Nah, ini memang dalam diskusi yang sangat sengit Mas ya. Tapi intinya setelah didiskusikan panjang lebar, bahwa perusahaan asing yang di Indonesia ini kan entitasnya berbeda dengan yang di luar negeri. Bahwa pemegang sahamnya sama, iya. Tapi entitas perusahaannya kan entitas perusahaan PT Indonesia, Pak, ya. Jadi sesuatu yang memang berbeda gitu. Meskipun ada hubungan, tapi hubungan secara tidak langsung. Nah, makanya kemudian meskipun di DSN juga pernah didiskusikan, nah, akhirnya kemudian berhenti diskusinya karena clear bahwa perusahaan yang di Indonesia itu entitasnya berbeda dengan entitas yang di luar negeri. Kecuali kalau kemudian yang mengkampanyekan ternyata perusahaan yang di Indonesia ya. Jadi misalnya ada kumpul-kumpul LGBT, kemudian disponsori oleh perusahaan yang listed di Bursa Efek yang mau masuk DES, dan itu terbukti, maka sangat memungkinkan nanti dalam diskusi dengan OJK dan Bursa Efek ketika menetapkan daftar efek syariah, perusahaan bisa dikeluarkan. Jadi untuk sementara seperti itu. Nah, jadi kita berpegang pada entitas bisnisnya yang memang berbeda, meskipun pemegang sahamnya boleh jadi sama, entitasnya berbeda. Karena entitas ini sama dengan saksiyah itibariyah ya, person dan reh person ya. Nah, person dan reh person ini kan memiliki pertanggungjawaban hukum secara syariah yang memang masing-masing bertanggung jawab secara hukum gitu. Nah, reh person badan hukum itu bertanggung jawab ya sendiri, maka badan hukum yang berbeda tidak bisa dimintai pertanggungjawaban oleh badan hukum yang memang tidak ada kaitan secara struktur, secara langsung. Nah, begitu Mas untuk sementara jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jadi sebenarnya di kriteria tadi sudah ada, yaitu perusahaan yang memproduksi, memperdagangkan barang-barang atau jasa yang membawa mudorot, ya, yang membahayakan. Nah, yang jadi persoalan adalah tadi yang seperti Mas Arief sampaikan, apakah ketika diklaim oleh masyarakat merugikan itu otomatis akan dikeluarkan dari daftar efek syariah atau seperti apa? Nah, setahu saya nanti Mas Arief bisa menambahkan, tadi juga sudah disampaikan, bahwa perusahaan tersebut baru akan dikeluarkan dari daftar efek syariah, bahasanya dikasih sanksi ya 1 periode tadi itu, kalau memang kemudian terbukti secara hukum di pengadilan dan sudah ingkrah bahwa perusahaan tersebut memang merugikan masyarakat. Nah, kalau misalnya belum ada putusan pengadilan, tentu OJK tidak akan gegabah ya kemudian mengeluarkan
dari daftar efek syariah gitu, karena memang belum ada putusan pengadilan. Dan ketika perusahaan yang terkait batu bara itu berdiri, tentu saja mereka sudah izin secara formal, legal formalnya mereka izin. Nah, ketika ada pelanggaran dan itu pasti melanggar perizinan. Tapi tidak bisa sekali lagi semata-mata OJK yang menetapkan, tapi otoritas yang berwenang, yaitu pengadilan. Atau bahkan kemudian nanti yang berwenang untuk mencabut misalnya izin usahanya, ya tentu saja ada, kalau itu mudah langsung tutup ya. Nah, ini minimal izin usaha tetap berlangsung, tapi ada putusan pengadilan yang sudah inkrah, itu dimungkinkan. Jadi kalau hanya klaim-klaim sepihak tanpa melalui putusan pengadilan, saya yakin OJK juga tidak berani ya secara gegabah kemudian mengeluarkan. Itu Mas.